Coffee Ginti. Selamat pagi. What's up para wibu kimak sekalian. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Light Novel Jakuchara volume 4, part yang ketiga. Di part ini akan merangkum chapter 5 dan 6 dari volumenya. Gak usah basa-basi, langsung aja cuy. Kita masuk di chapter 5 dengan judul Terkadang kamu memicu bendera yang telah kamu abaikan pada saat yang tidak kamu duga. Dilanjutkan dengan turnamen olahraga. Sudah 3 hari berlalu sejak Tomozaki berlatih layup untuk persiapan olahraga. Nah, buat kalian yang lupa, misi yang diberikan Aoi kali ini ialah agar Tomozaki berpartisipasi di turnamen olahraga agar mendapat lebih banyak kesempatan untuk bergaul dengan teman sekelasnya selain fraksi Suji. Turnamen olahraga pun dimulai. Tomozaki bergabung di tim basket. Mereka sudah memenangkan pertandingan pertama dan hanya butuh 2 pertandingan lagi untuk mendapatkan juara. Tim putri yang mengikuti olahraga softball juga memenangkan pertandingan mereka dan tersisa 1 pertandingan final untuk mendapat juara 1. Yuju mengatakan bahwa mereka bisa menang dikarenakan Erika melakukan home run di menit-menit terakhir. Tomozaki mendengar hal itu terkejut, mengingat Erika yang sebelumnya sangat apatis terhadap turnamen olahraga. Pertandingan kedua untuk basket pun akan dimulai. Takahiro mengajak Tomozaki untuk bermain di pertandingan kali ini. Tomozaki memperhatikan Takahiro yang mengajaknya tersebut sedang bercucuran air keringat disertai sekelompok cewek yang mengelilinginya. Tomozaki pun berkata dalam hati bahwa dunia ini sangat tidak adil. Kemudian pertandingan pun dimulai. Timnya beranggotakan Tomozaki, Takahiro, Takei, Tachibana, dan 1 murid cowok lainnya. Nah, Tachibana itu kalau kalian nggak tahu, sama kayak Hirabayashi, ialah seorang karakter sampingan yang belum pernah muncul di animenya. Oke lanjut, pertandingan sudah berjalan 5 menit, dan Tomozaki belum melakukan apapun. Tomozaki hanya menunggu di bawah ring lawan untuk bersiap melakukan layup jika mendapat operan bola. Di awal pertandingan, Tomozaki sempat mencetak 1 angka dengan layupnya melalui operan yang ia terima dari Takei. Namun setelah itu, ia dijaga ketat oleh pemain lawan sehingga tidak pernah mendapat bola lagi. Pada menit-menit terakhir, Tomozaki mendapatkan operan bola lagi dari Takei. Tomozaki pun menggiring bola mendekati ring lawan untuk melakukan layup. Namun, ia tersandung dan terjatuh. Tomozaki juga sempat menarik baju lawan. Peluit pun ditiupkan oleh wasit. Tim mereka mendapatkan foul yang disebabkan oleh Tomozaki. Takahiro dan yang lainnya tertawa melihat tingkah Tomozaki. Untungnya tim mereka sudah unggul jauh skornya dari tim lawan. Pertandingan kedua pun mereka menangkan dan tersisa pertandingan final. Kemudian berlanjut di pertandingan final. Sesaat pertandingan final akan dimulai, Yuju datang dan memberitahukan bahwa tim softball mereka menang di pertandingan final. Yang artinya, jika tim putra juga menang di final, maka mereka mendapatkan kemenangan di 2 sisi. Pertandingan final pun dimulai, namun Tomozaki tidak bermain dan digantikan oleh Suji. Suji menggiring bola sendiri menuju ring lawan. Ia bersiap melakukan shooting, namun masih diblok oleh pemain lawan. Namun, saat itu tim Suji sudah unggul jauh dalam skor, sehingga melesetnya syutingan Suji tidak terlalu masalah karena mereka hanya perlu mengulur waktu. Peluit ditiupkan, menandakan pertandingan telah usai dan dimenangkan oleh tim Suji, yang artinya kelas mereka memenangkan pertandingan dari 2 sisi, yaitu dari putra dan putri, dan keduanya menempati posisi pertama. Fraksi Suji dan yang lainnya berteriak kesenangan. Bahkan Erika yang menyaksikan kemenangan mereka juga ikut tersenyum bahagia. Turnamen pun selesai dan dilanjutkan ke acara penutupan sekaligus pidato dari ketua OSIS yang baru yaitu Hinami Aoi. Next, kemudian setelah pulang sekolah, Tomozaki, Aoi, Takahiro, Takei, dan Mimimi sedang menuju ke stasiun. Di perjalanan, mereka menemui Suji dan Yuju yang sedang jalan berduaan. Hal itu bisa terjadi karena Yuju yang berinisiatif untuk mengajak Suji pulang bareng. Yuju dan Suji berjalan menuju ke taman kosong. Tomozaki dan lainnya masih mengikuti mereka secara diam-diam. Awalnya, Suji dan Yuju hanya membahas sekilas tentang turnamen tadi. Namun, tanpa basa-basi, Suji tiba-tiba langsung mengajak Yuju berkencan. Tomozaki dan kawan-kawan yang menguping pembicaraan tersebut pun terkejut. Yuju juga masih terkejut dengan perkataan Suji yang spontan. Suji dengan cepat meminta jawabannya kepada Yuju dengan nada kesal dan malu-malu. Setelah menarik nafas yang cukup panjang, Yuju pun memberikan jawabannya. Yuju menerima ajakan Suji untuk berpacaran.
Suji yang mendengar hal tersebut langsung tersipu malu dan langsung berjalan menuju pintu keluar taman untuk menyembunyikan rasa malunya. Tiba-tiba, Yuju berteriak untuk menghentikan Suji. Yuju ingin mendengarkan langsung perasaan Suji dari mulutnya sendiri. Awalnya Suji masih bersikap seperti tidak peduli. Namun, Yuju berkata ia sangat ingin mengetahui perasaan Suji. Yuju berkata demikian dengan nada yang pelan dan sangat halus. Sifat keras Suji pun perlahan-lahan mulai runtuh. Akhirnya Suji menyerah dan berkata bahwa ia juga menyukai Yuju. Yuju pun sangat amat senang mendengar kalimat yang keluar dari mulut Suji barusan. Dengan ini, mereka resmi berpacaran. Keesokan harinya, pada saat di kelas, Yuju dengan wajahnya yang memerah mengumumkan bahwa ia sudah berpacaran dengan Suji. Saat itu Suji berada tepat di sampingnya. Tomozaki dan yang lainnya berpura-pura terkejut agar tidak ketahuan bahwa mereka sudah mengikuti mereka secara diam-diam. Seisi kelas pun memberikan selamat kepada mereka. Suji langsung mengubah topik pembicaraan karena sangat malu dengan situasi tersebut. Oke, kemudian kita lanjutkan ke chapter 6 yang berjudul Akhir yang Bahagia Bukan Berarti Game Ini Selesai. Hari itu hari Senin setelah Suji dan Yuju mulai berpacaran. Tiba-tiba, terdengar suara kotak pensil terjatuh dan suara orang meminta maaf. Tomozaki yang mendengar hal itu menganggap hal itu sebagai hal yang biasa terjadi. Namun, yang membuat dirinya terkejut ialah kotak pensil yang terjatuh tersebut punya Hirabayashi dan orang yang meminta maaf ialah Erika Kono. Sekilas, mungkin orang akan berpikir bahwa Erika sudah sedikit berubah, namun nyatanya tidak. Ia dengan sengaja melakukan hal tersebut dikarenakan moodnya sedang buruk. Seperti yang kita tahu, Erika masih menyukai Suji, sehingga ketika ia mendengar kabar Suji sudah berpacaran dengan Yuju, sahabatnya sendiri, ia tidak bisa berbuat apa-apa dan malah melampiaskan kekesalannya terhadap orang lain. Dan orang itu lagi dan lagi Hirabayashi. Yuju juga mengatakan bahwa alasan Erika selalu menargetkan Hirabayashi adalah karena Hirabayashi merupakan target yang empuk, dikarenakan ia tidak pernah melawan ataupun membantah Erika. Setelah itu, dilanjutkan dengan Tomozaki yang pergi ke ruang jahit seperti biasa untuk bertemu dengan Aoi. Tomozaki membahas masalah Erika tadi dengan Aoi. Namun, Aoi berkata bahwa untuk saat ini, belum ada yang bisa mereka lakukan. Dikarenakan, pembulian yang dilakukan Erika terhadap Hirabayashi belum merupakan skala yang besar, sehingga akan sulit untuk membuktikan bahwa Erika bersalah. Dengan kata lain, untuk saat ini Aoi tidak ingin membantu Hirabayashi. Aoi menganggap bahwa skala pembulian tersebut masih dalam konteks yang wajar, sehingga korban seharusnya masih bisa melindungi dirinya sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Namun, seperti perdebatan sebelumnya, lagi-lagi Aoi mempunyai alasan sehingga ia berani berkata demikian. Aoi mengatakan bahwa Hirabayashi persis seperti Tomozaki yang dulu, yaitu mereka sama-sama tidak memegang kontrolernya sendiri, atau dengan kata lain tidak ingin berusaha di game kehidupan ini. Itu sebabnya Aoi tidak ingin membantunya. Berbeda dengan Tomozaki sekarang yang sudah memutuskan untuk memegang kontrolernya sendiri dan berusaha di game kehidupan ini. Aoi juga mengatakan bahwa situasinya sekarang belum terlalu buruk sehingga mereka tidak perlu buru-buru dalam bertindak dan lebih baik mengawasinya dulu. Next, kemudian keesokan harinya saat berada di sekolah, Tomozaki melihat Yuju yang sedang berbicara dengan Hirabayashi. Yuju sedang menggali informasi dari Hirabayashi mengenai pembulian yang ia terima dari Erika. Yuju mengatakan bahwa Erika semakin mengganggu Hirabayashi secara diam-diam, mulai dari merusak tinta pulpennya dan memutuskan ujung pensilnya. Erika sengaja melakukan pembulian dengan skala yang rendah agar tidak dapat disalahkan. Mendengar hal itu, Tomozaki semakin tidak tahan melihat tingkah Erika yang semakin semena-mena. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang memanggil nama Erika. Semua tatapan murid pun tertuju kepada orang yang berteriak tersebut. Dan orang tersebut ialah Tama. Erika yang mendengar hal itu langsung bergegas mendatangi Tama. Tama mengatakan bahwa tindakan Erika sudah keterlaluan dengan melampiaskan kekesalannya kepada orang lain hanya karena Suji sudah mempunyai pacar. Erika pun membalas perkataannya dengan menjatuhkan kotak pensil Tama dan berpura-pura meminta maaf persis seperti yang dilakukannya kepada Hirabayashi. Tomozaki yang menyaksikan hal tersebut mengetahui bahwa target kebencian Erika
sudah berubah dari Hirabayashi menjadi tertuju kepada Tama. Setelah kejadian itu, situasinya sudah berubah. Setiap harinya, setidaknya 2 kali, Erika pasti menendang meja Tama atau merusak peralatan tulisnya. Target pelampiasan amarahnya kini telah berubah. Namun, Tomozaki menyadari ada perbedaan dari situasi tersebut, yaitu pada saat Erika menargetkan Hirabayashi, Hirabayashi hanya diam memendam semuanya dan tidak melawan. Berbeda dengan Tama yang selalu melawan balik Erika dengan meneriakinya setiap kali Erika mengganggunya. Situasi tersebut pun terus terjadi hingga beberapa minggu. Awalnya, orang kelas mendukung tindakan Tama yang selalu berani menantang Erika. Namun, lama-kelamaan seisi kelas menjadi risih karena teriakan Tama setiap harinya. Suasana kelas pun menjadi tidak bersahabat bagi Tama. Mimimi pun selalu menenangkan Tama, dan juga ada Aoi yang selalu bisa memenangkan suasana kelas menggunakan hierarkinya yang tinggi, sehingga bisa mempengaruhi suasana hati di kelas dan menyelamatkan Tama. Next, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Tomozaki di pagi hari dengan Aoi seperti biasa. Mereka membahas situasi Tama yang semakin buruk di kelas. Aoi semakin cemas dengan keadaan kelas yang semakin jenuh dengan sikap Tama. Jika tidak ada Aoi di sana yang mengendalikan suasana hati kelas, maka reputasi Tama mungkin sudah rusak dari dulu. Dan bisa saja ia sudah berada di posisi bawah hierarki seperti Hirabayashi. Aoi pun langsung memutuskan untuk bertindak membantu Tama. Tomozaki mendengar itu sedikit bingung dengan tindakan terburu-buru Aoi yang tidak seperti biasanya. Seakan Aoi mengatakan kebalikan dari semua yang pernah dikatakannya. Tomozaki menyadari bahwa perilaku Aoi sedikit ngotot untuk membantu Tama, yang dimana biasanya Aoi lebih dulu menyimpulkan sesuatu atas sebuah masalah, kemudian baru ia mau bertindak. Namun kali ini ia sangat terbalik. Next, kemudian keesokan harinya, seperti biasa, Erika masih mengganggu Tama. Tama kembali melawan Erika dengan meneriakinya kembali. Situasi kelas pun semakin hancur dan semakin memandang buruk kepada Tama. Tomozaki melihat itu memutuskan untuk mengamati dengan seksama. Ia bertujuan untuk mencari tahu bagaimana cara menyelamatkan Tama dari Erika, sekaligus memperbaiki reputasi Tama di kelas. Setelah melakukan pengamatan yang cukup lama, Tomozaki mendapat kesimpulan bagaimana agar situasi ini bisa selesai. Yang pertama ialah dengan mengulur waktu dan menunggu Erika menyerah dengan perlawanan Tama. Yang kedua ialah membuat Tama berhenti melawan agar suasana kelas kembali membaik dan reputasinya kembali. Kemudian yang terakhir ialah untuk membalikkan suasana hati kelas yang awalnya tertuju kepada Tama menjadi berbalik menyalahkan Erika. Itulah ketiga cara yang bisa dipikirkan Tomozaki untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, ia masih bingung bagaimana salah satu di antara cara tersebut bisa berhasil. Next, kemudian dilanjutkan pada saat pulang sekolah. Tomozaki menjumpai Tama yang sedang berdiri di depan kelas. Tomozaki pun langsung mendatanginya dan bertanya soal keadaannya. Tama menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Tomozaki pun memberi saran kepada Tama untuk menghindar sementara dari situasi kelas. Namun Tama menolak hal tersebut. Ia mengatakan bahwa hal yang dilakukannya sudah benar, jadi tidak ada alasan untuk lari atau mundur. Mendengar hal itu, Tomozaki terdiam dan menyadari bahwa hal yang dilakukan Tama memang sudah benar, dan posisinya pantas untuk dihormati. Tama juga mengatakan bahwa dirinya sangat mirip dengan Tomozaki, yaitu selalu mengutarakan segala yang ada di pikirannya namun sangat buruk jika ia bertindak. Tama juga mengatakan bahwa akhir-akhir ini Tomozaki sudah jauh berubah dari sebelumnya. Kemudian Tama menunjuk Tomozaki dan mengatakan bahwa ia ingin Tomozaki membantu dirinya untuk bertarung pada masalah ini. Tama ingin seperti Tomozaki yang sudah jauh berubah dari dirinya sebelumnya. Baiklah, sekian pembahasan dari part 3 ini, sekaligus mengakhiri pembahasan dari volume 4-nya. Nah, menurutku, untuk part 3 ini ceritanya berfokus kepada turnamen olahraga dan masalah Erika dengan Tama. Oke, sekian video kali ini, akan dilanjutkan di volume 5 nantinya. Yang mau request like novel selanjutnya apa, silahkan ketik di kolom komentar ya cuy. Jika kalian suka, silahkan like, gak suka silahkan dislike. Ingin setia menjadi penonton, silahkan di subrek. Thanks for watching, goodbye saudara kimak sekalian.